soleh dan solehah kelas 9 semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Pak Iwai saat ini akan membimbing kalian atau menjelaskan tentang acara besok, tata tertib dan susunan acara yang akan kalian ikuti dalam Purnasiswa Virtual tahun 2021. Ya, mohon disimak dengan baik, mohon diperhatikan dengan baik agar tidak ada pertanyaan dan bisa dipahami, karena besok itu memang sudah jelas susunannya, sudah diketahui susunannya, biar tidak menambah waktunya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan rencana yang kita buat gitu ya. Baik, sudah siap semuanya ya? Ayo kita lihat. Pak Iwai jelaskan dari awal sekali untuk kegiatan ini ya, karena kalian yang di wisuda, kalian yang di wisuda itu pun harus mengerti bagaimana tata caranya gitu ya. Wisudawan dan wisudawati angkatan 12 MTS Negeri 34 Jakarta tahun 2020 tahun 2021. Selamat datang. Ya. Nah, ini petunjuk pelaksanaan Purnasiswa Virtual angkatan 12 tahun pelajaran 2020-2021 MTS Negeri 34 Jakarta. Selasa 25 Mei 2021 jam 8 pagi sampai selesai melalui link Zoom. Nanti akan dikirim linknya melalui walasnya masing-masing. Ya. Tema yang kita angkat ini yaitu mewujudkan generasi COVID. COVID itu apa? Cemerlang, optimis, visioner, dan berdedikasi untuk masa depan. Jadi kita itu sama-sama mengalami pandemi. Tolong pandemi ini kita sikapi dengan baik. Kita ambil hikmahnya dari kejadian pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil nilai positifnya. Begitu maksudnya. Walaupun di pandemi ini jangan sampai kita tidak semangat dalam belajar, tidak semangat dalam bekerja dan sebagainya. Justru ini dijadikan momen yang bagus, artinya kalian memang benar-benar belajar dari dalam hati dan niat gitu ya. Kalau dilihatin gurunya terus, kapan kamu niat untuk belajar dengan serius, kan gitu. Itu maksudnya. Oke, mari kita lihat tata tertib wisudawan dan wisudawati. Maksudnya tata tertib yang akan diwisuda gitu ya maksudnya. Baik, tolong diperhatikan dengan baik ya, diperhatikan dengan sesama agar Pak Iwai tidak mengulang lagi gitu ya. 1. Masuk ke Zoom Meet tepat waktu atau sebelum acara dimulai jam 7.30. Sudah diharuskan masuk ke link Zoom. Nah, ini karena persiapannya kan agak cukup lama nih, karena jaringan dan sebagainya. Makanya kita upayakan jam 7.30 itu sudah dibuka linknya, artinya biar jam 8 tepat itu kita bisa mulai dengan runtutan acara pertama gitu ya maksudnya ya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Terus yang nomor kedua, memakai pakaian sudah ditentukan. Laki-laki pakai baju batik bebas, celana hitam atau celana biru. Nah, tambahannya memakai peci Soekarno atau peci hitam. Ini diwajibkan untuk laki-laki ya. Jangan sampai tidak tahu. Walaupun tidak tertulis di sini, mohon maaf Pak Iwai lupa nulisnya. Pakai peci Soekarno, pakai peci hitam. Terus yang perempuan pakai baju batik bebas, rok hitam atau biru. Nah, jilbab. Nah, jilbabnya ini tadi Bu Garini sudah sepakati kelas 9 itu pakai batik yang warna hitam. Ya, tujuannya nanti kalau pakai hitam itu kan nanti backgroundnya seperti ini Pak Iwai. Seperti Pak Iwai pakai backgroundnya, kalau hitam itu jadi kelihatan warnanya. Kalau pakai jilbab putih jadi warnanya enggak kontras sama yang belakang, jadi enggak kelihatan jilbabnya. Nah itulah ya, begitu ya nak ya, paham ya. Terus yang ketiga, berpenampilan serapi mungkin, tidak gondrong. Nah ini kebanyakan laki-laki tidak paham nih. Kalau sudah masuk ya namanya acara ini, proses ini, ya mudah-mudahan niat kalian memang untuk diwisuda. Ya dari subuh harus sudah rapi gitu. Maksudnya biar persiapannya lebih matang,
cukur rambutnya gitu kan, terus rapihkan bajunya, mana yang baju mau dipakai, biar orang tuanya juga tidak repot, karena orang tuanya juga harus dandan, make up dan sebagainya, ya. Nah ini Bapak Iwa yakin kalian serius dalam acara ini, ya. Kalau serius, insya Allah sukses masa depannya, ya gitu ya. Nah ini pada orang tua murid atau wali murid diwajibkan mendampingi anandanya dari awal acara sampai akhir acara, dan diwajibkan berpakaian serapih mungkin. Nah orang tua yang mendampingi juga harus ini juga rapih, ya kan, nanti ada foto bersama. Nah foto bersama itu dijadikan tuibon sebagai tanda kalian sudah diwisuda. Makanya diingatkan orang tuanya juga harus rapih, atau wali muridnya yang mendampingi juga harus rapih, bersih, wangi dan sebagainya. Begitu ya. Lanjut. Nah ini persiapkan segala kelengkapan dan atribut untuk para siswa. Nah ini kadang-kadang medali ada di mana, baju ada di mana. Nah itu jangan sampai berantakan dan tidak, akhirnya medalinya hilang, nanti malah nggak dapat fotonya, pesawat lewat. Ya gitu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang kelengkapannya, biar tidak cari-cari lagi besok kemana akhirnya jadi telat masuknya, ya. Begitu ya Naya, paham ya? Ya. Nah ini paling penting saat acara purna siswa berjalan, dimohon yang memakai laptop itu atau memakai HP itu tidak menutup kamera atau selalu on kameranya, dan mic-nya tolong di off-kan dan mematikan mic di laptop. Karena ketika sudah masuk acara resmi, acara inti, ini kadang-kadang anak-anak tidak paham, padahal kita ini terganggu dengan suara-suara kalian di sana. Jadi tolong dipahami dan mengerti, jangan sampai mic itu nyala dan akhirnya mengganggu acara, gitu ya. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus gitu peribahasanya. Harap diperhatikan dan diikuti dengan seksama acaranya sehingga dapat berjalan dengan tertib dan hikmat. Nah, kalau sudah tertib, sudah baik, sudah rapih semuanya, insya Allah acaranya bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan insya Allah kalian juga sukses masa depannya. Kalau ikuti apa yang sudah diatur di sini. Nah sekarang Pak Iwai jelaskan tentang susunan acara purna siswa dari awal sampai akhir. Jadi nanti biar kalian paham bagian-bagiannya, piece by piece-nya, biar kalian juga tidak bingung bagaimana caranya nanti, bagaimana teknisnya nanti memakai medali dan sebagainya. Untuk poin pertama, registrasi. Nah, registrasi ini tentu saja membutuhkan waktu. Nah, makanya wisudawan yang sudah siap harap masuk ke link Zoom-nya. Kalau bisa sebelum jam 7.30. Jam 7.30 itu sudah masuk ke linknya. Dan wajib tepat waktu. Karena jam 8 itu kita harus rundown itu berjalan acaranya. Nah, ini yang penting. Penulisan nama Zoom kalian nih ada ininya. Misalnya nama lengkap. Ditulis nama lengkap, terus underscore kelas. Nah ini contohnya, Wahyudi underscore 91. Agar memudahkan kami mendata kalian dan memisahkan kalian per kelas masing-masing ketika nanti masuk sesi informasi dari walas kalian masing-masing. Nah ini kalau tidak ditulis kelasnya, kadang-kadang wali kelas ini bingung. Tadi ikut Zoom, sekarang kok tidak gitu. Pokoknya di akhir acara nanti ada acara untuk informasi dari walas untuk kalian gitu. Bila kalian menggunakan laptop, kalian bisa menggunakan background yang nanti dikirim wali kelas masing-masing. Nah ini backgroundnya seperti ini nanti.
Nanti kalau sudah dikirim, tolong gambarnya dijadikan background untuk di laptop gitu ya. Oke, paham? Lanjut. Oke, yang kedua, setelah semuanya sudah kumpul di link Zoom, dibuka oleh MC yang nanti ya dari Pak Agung. Pak Agung itu akan memulai acaranya dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah dimulai, tolong Pak Iwai, ini Pak Iwai kasih tahu ya, artinya ini sudah masuk acara inti. Jadi tolong mic-nya di silent dan kameranya di on untuk menjaga ketertiban dan keheningan agar lebih khidmat acaranya. Gitu ya nak ya. Jadi kalau sudah MC itu mulai berarti sudah memulai acara inti. Ya. Setelah dibuka dari panggung, lanjutnya pembacaan kalam ilahi. Ini tolong disimak juga karena mendengarkan dengan baik bacaan Quran itu sebagian dari ibadah. Itu kata Ustadz ya. Kalau sudah didengarkan insya Allah bermanfaat untuk kita, gitu kan. Bahkan ada yang bilang bacaan Quran itu bisa sebagai obat, ya itu betul. Makanya jangan sampai tidak diikuti kalau orang lagi baca Quran, ya. Jangan kamu tiduran, jangan kamu ke belakang main game dan sebagainya. Nah, begitu ya, paham? Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah dan Mars MTS 34. Nah, untuk menyanyi ini nanti Pak Agung akan menyatakan kalimat, seluruh peserta dimohon untuk berdiri dan bernyanyi bersama-sama mengikuti irama dan lagu nyanyikan. Ya. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, kalau sudah ada kalimat itu berdiri, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah dan Mars MTS 34 Jakarta. Running satu putaran gitu ya. Ini tolong dipahami juga untuk keseriusannya, kalau disuruh bernyanyi gitu ya, jangan sampai tiduran. Gitu. Makanya tujuannya kamera on itu biar dilihat mana yang serius, mana yang tidak gitu. Setelah selesai menyanyikan Indonesia Raya dan MTS 34, laporan dari Ketua Panitia Ibu Siti Yuntihani dan sambutan Komite 34 dari Bapak Sudarmo. Dimohon untuk diikuti dan dengar, penting untuk diketahui agar seluruh peserta mendengarkan informasinya. Nah, ini juga penting karena Bu Yunti ini sebagai wali kelas 9 pasti ada informasi yang akan diberikan di acara itu, dan informasi itu pasti penting untuk kalian semua. Makanya tolong disimak dan didengarkan. Ya, baik, paham ya? Paham. Yuk kita lanjut. Yang ke-8, pengarahan Kepala Madrasah MTS 34 Jakarta, Ibu Hawa, MPD. Nah, ini juga sama, dimohon untuk diikuti dan didengar, disimak, karena berkaitan dengan kelulusan dan kelanjutan sekolah kalian. Karena yang namanya kepala madrasah pasti ada hal penting yang ingin disampaikan, bukannya tidak. Makanya jangan nggak didengar, ya. Nanti kalian harus ikuti dengan baik ketika Bu Hawa sedang berbicara. Lanjut ya. Nah, setelah Bu Hawa memberikan pengarahan, inilah tiba ya prosesi purna siswa. Diperhatikan dengan baik ketika kepala madrasah memberikan pituah atau perintah seperti ini. Artinya gini, kepala madrasah itu akan berbicara dari awal tentang keputusan, menimbang dan sebagainya, yaitu tentang tentang kelulusan atau tentang berakhirnya masa belajar kalian di
Madrasah 34 gitu ya. Tapi di kalimat akhirnya ada kalimat seperti ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, siswa kelas 9 yang berjumlah 144 siswa, Ibu nyatakan purna tugas dari MTS Negeri 34 Jakarta sampai menunggu hasil kelulusan. Alhamdulillah. Nanti ketika Bu Hawa berbicara Alhamdulillah, seluruh orang tua murid bersiap untuk mengalungkan medali kepada anak-anak ini sudah gitu ya. Boleh setelah itu anandanya dicium, boleh anandanya juga salim dan sebagainya sebagai rasa syukur atau sebagai rasa kita orang pendidik guru di sekolah ini telah selesai dalam mengajar ananda semuanya gitu ya. Ini bentuk simbolis pengembalian ananda kepada orang tua gitu. Jadi harus serius dan harus difoto. Nah, setelah difoto, foto ini digunakan di Twibbon untuk bingkai. Setelah itu kirim foto Twibbon kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Ya, jadi foto yang bersama orang tua atau bersama wali murid, foto-foto bersama tuh. Setelah itu dijadikan Twibbon. Nanti Twibbonnya dikirim oleh kelasnya masing-masing. Link Twibbon. Jangan lupa fotonya pakai foto bersama orang tua ketika di wisuda. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Lanjut. Setelah prosesi purnasiswa yaitu ikrar. Nah, ikrar ini adalah bentuk kalimat kalian dalam menyatakan ikrar atau perjanjian gitu setelah di wisuda. Seluruh wisudawan dan wisudawati dimohon untuk berdiri dan mengikuti kalimat di bawah ini. Ikrar wisudawan dan wisudawati, Madrasah Sanawiyah Negeri 34 Jakarta. Nah, kalimat ini kamu ikuti saja ya. Kalau dalam pembacaan itu mewakili satu anak, itu tidak akan menunggu kalian berbicara, tapi dia akan berbicara selanjutnya dan sebagainya sampai selesai. Jadi kalian ikuti saja apa yang dia baca gitu ya. Ikrar wisudawan dan wisudawati, Madrasah Sanawiyah Negeri 34 Jakarta. Kami wisudawan dan wisudawati purna siswa MTS Negeri 34 Jakarta angkatan 12 tahun ajaran 2020-2021 berikrar. Nah, itu bentuk kalimatnya seperti itu. Jadi jangan sampai kamu menunggu siapa yang berbicara gitu. Karena ikrar itu bentuknya lantang, terus dari dalam hati misalnya. Jadi berdiri itu bisa megang kanannya ke kiri gitu ya. Sebagai tanda rasa hormat. Nah, gitulah, sebagai tanda rasa hormat kita kepada yang tua, kepada Tuhan dan sebagainya, kepada Allah. Nah, dibaca dari awal sampai akhir biar lebih klop, lebih afdol gitu. Lanjut. Setelah ikrar ini berjalan, setelah selesai ikrar itu dibacakan, yaitu pengumuman siswa terbaik dan berprestasi. Ini nanti dibacakan sama MC-nya dan seluruh peserta diharap tetap memperhatikan agar kalian bisa tahu siapa-siapa saja yang mendapat penghargaan dan berprestasi di sekolah. Ini juga sama, pesan dan kesan siswa kelas 9. Ada perwakilan kalian satu orang untuk memberikan pesan dan kesan. Nanti dibacakan sama perwakilan siswa kelas 9 dan dimohon tetap perhatikan dan menyimak dengan baik gitu. Karena perwakilan ini adalah mewakili isi hati kalian semua gitu.
13 pesan dan kesan orang tua kelas 9. Ini juga sama, mewakili orang tua. Jadi dia mengungkapkan bagaimana pesannya, bagaimana kesannya di sekolah dan sebagainya. Ini juga mohon tetap diperhatikan dan menyimak dengan baik apa isinya. Lanjut. Pemberian cenderamata dari forum orang tua kelas 9 pada sekolah. Nah, pemberian cenderamata ini nanti bentuknya secara simbolis saja dari ortu kelas 9 kepada sekolah. Itu nanti diterima mungkin sama wali kelasnya atau diterima sama kepala sekolahnya gitu. Nah, setelah selesai semuanya, baru ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz Didi Namai. Dan seluruh peserta harap mengikuti dengan hikmat dan dengan tulus mengaminkan doanya. Nah, itu runtutan acaranya. Setelah doa penutup, ada lagi Pak. Nah, ini ada lagi. Informasi lanjutan dan foto bersama walasnya masing-masing. Nanti akan diberikan link oleh walasnya masing-masing dan seluruh siswa wajib mengikuti linknya. Terdapat informasi penting yang harus diketahui dan diketahui oleh seluruh siswa. Ini kalimat terakhir, mohon selama proses purna siswa dan orang tua dapat bekerja sama dengan tidak mengganggu acara dalam bentuk apapun, agar acara berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan di awal. Gitu. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak tentang informasi yang Bapak berikan dari awal tata tertib sampai dengan susunan acara? Kalau memang ada ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Baik, kalau tidak ada, nanti silakan kamu tanyakan langsung. Kalau bingung, ke Pak Iwai boleh, ke walasi masing-masing juga boleh. Biar lebih afdol. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, bagus kalau begitu. Kalian sudah paham semuanya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya Bapak akhiri ya. Mari kita berdoa semoga besok acaranya bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala dan sebagainya. Mohon segala perlengkapan dan kesiapannya kalian harus lengkapi ya. Tidak ada apa harus diusahakan ada. Itu. Baik ya, dari Bapak sekian. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.